Pemirsa, pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, banyak korban banjir yang mendatangi posko kesehatan akibat mengeluhkan sakit. Sementara kepadatan lalu lintas terpantau di ruas tol Surabaya-Ngawi sejak kilometer 613 akibat luapan Sungai Glonggong yang masih terpantau menggenangi jalan tol Surabaya-Ngawi di kilometer 604. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Reno Reksa di Ngawi, Jawa Timur. Ya, Reno, apa yang menjadi penyebab kepadatan lalu lintas di ruas tol Surabaya-Ngawi? Ya, memang tadi Fitri kurang lebih pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat kepadatan lalu lintas terpantau tepatnya di kilometer 613 sampai dengan 611, kemudian berlanjut kepada kilometer 607 karena memang di sini selain ada banyaknya volume kendaraan juga terjadi pengalihan lalu lintas di sisi utara dari jalur tol ini. Kalau memang saya update terakhir seperti yang nampak di belakang saya adalah memang untuk ketinggian genangan air yang ada di ruas tol kurang lebih di kilometer 604 sampai dengan 603 kurang lebih sepanjang 400 meter ini memang sudah tidak setinggi tadi malam. Namun ini tetap menjadi perhatian khusus dari berbagai otoritas termasuk dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbicara mengenai keterlibatan atau atensi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan pada kesempatan sore hari ini Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa pun langsung melakukan peninjauan di lokasi ruas jalan tol yang masih tergenang sampai dengan saat ini. Dan saya akan pada kesempatan kali ini akan mengajak berbincang, berdialog bersama dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang masih sedang melakukan peninjauan secara langsung. Assalamualaikum Ibu Khofifah, selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Ibu Khofifah mungkin bisa disampaikan hasil peninjauan, ini kan sudah terjadi sejak tadi malam Bu dilaporkan, ini bagaimana peninjauan ataupun langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh pihak Pemprov Jawa Timur Bu? Ya, sebelah kiri saya ini Kepala Dinas PU, sebelah kanan saya Kepala Dinas Bina Marga, dan saya koordinasi sama Pak Menteri PU. Pak Menteri PU juga sedang mengirim, ini on the way, mudah-mudahan bentar lagi sampai. Ada Dirjen Bina Marga, ada Dirjen Sumber Daya Air. Keduanya akan bergabung di sini. Tadi juga saya koordinasi sama pimpinan BBWS untuk Bengawan Solo. Karena ini kan ada kaitan meluapnya Bengawan Solo, kemudian masuklah ke Kali Madiun, masuklah ke Kali Jeroan, kemudian beberapa tanggul jebol. Tadi opsi-opsi yang kita harus segera ambil antara lain tanggul-tanggul yang jebol itu harus bisa diberikan solusi jangka pendek. Sandbag sekarang sedang dipasang, geronjongan mudah-mudahan sore ini juga bisa langsung dilakukan. Mungkin kita bisa satu tanggul, kemudian sebelahnya ada tanggul lagi juga membutuhkan treatment yang sama. Ada yang kemudian plengsengannya juga ternyata jebol, jadi plengsengan sedang diukur. Tadi saya minta berapa kilo ini yang harus diplengseng, tetapi untuk jeroan karena itu yang kemudian meluber ya, luapan air itu ke beberapa desa di Kecamatan Balirejo. Itu yang harus segera kita selesaikan dulu. Jangka pendeknya kasih sandbag, kemudian kasih bronjong, dan jangka strategisnya kita sedang koordinasikan untuk diberi plengsengan lebih panjang lagi. Sekarang sedang diukur bersama-sama dengan tim BBWS dan tadi juga dari Pemprov, dari Pemkap, kita semua bareng-bareng ke lapangan. Nah, yang di sini kita sekarang ke lapangan, setelah ini kita akan ke kantor BBWS. Mereka akan presentasi opsi-opsi yang mungkin akan didiskusikan bagaimana kita bisa mencari solusi strategis yang lebih permanen, berjangka panjang, sehingga tol ini bisa kembali memberikan layanan kepada masyarakat. Transportasi yang sangat membanggakan, Surabaya-Solo bisa 2 jam dan seterusnya. Tentu kita berharap bahwa itu tetap akan menjadi kenyamanan kita untuk bisa mendapatkan satu kemudahan public transportation di sini. Opsinya juga tadi kira-kira 11:30 sudah mulai kontraflow, jadi sudah two-way traffic ini bisa dilakukan, artinya solusi untuk bisa memberikan kecepatan dari seluruh proses transportasi dilakukan, tapi bahwa yang dari arah Surabaya ini ya mestinya, dari Surabaya Solo ini kita akan segera cari solusi. Kita tunggu sebentar, Pak Dirjen Sumber Daya Alam dan Bina Marga sedang berjalan ke sini, saya sedang menunggu, dan setelah ini kita akan rapat di BBWS untuk mencari opsi-opsi solusi strategis yang permanen. Ibu, ada target yang dipasang oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tadi penanggulangan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang, Bu? Kalau jangka pendek saya berharap 3 hari maksimum.
Ya, kalau jangka panjang kan misalnya begini, kalau ini dinaikkan, mungkin menaikkannya kalau sampai bawah overpass itu kan butuh sampai 1 meter. Tapi kan kemudian agak susah tronton bisa menembus itu. Jadi solusi overpassnya seperti apa? Atau mungkin di sini mau dikasih apa? Pompa misalnya. Tanggul kemudian pompa, tapi jangan sampai kemudian kalau ada tanggul ada pompa lalu ada kesan ini kenapa kemudian airnya itu kemudian dibuang ke penduduk misalnya, kan kita semua harus melakukan exercise yang paling safe bagi semuanya. Baik, berarti untuk jangka yang pendek akan 3 hari ke depan, namun untuk jangka panjangnya juga masih akan terus diperkirakan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ibu, terakhir apa di kesempatan ini yang bisa Anda sampaikan untuk warga Jawa Timur atau mungkin warga masyarakat Indonesia yang melintasi tol ini, Bu? Ya. Jadi sebetulnya tol ini tetap bisa berjalan dengan baik. Ini kan di 603, 604. Ini mereka karena kontraflow sudah bisa jalan, jadi sebetulnya tidak mengganggu perjalanan seluruh para pengendara yang akan atau yang dari Jakarta Surabaya maupun Surabaya Jakarta. Karena kontraflow ini di 500 meter ya. 500 meter antara 603 dan 604 ini tetap bisa berjalan. Baik, terima kasih Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami berbagi informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan bisa demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sementara kembali ke rekan Fitri di studio. Silakan Fitri. Reksa, terima kasih atas laporan Anda.